Oke, buat Jihan. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Aku ada pertanyaan apa? Mengenai ini sih Pak, kan sekarang banyak tuh loker-loker yang palsu, yang asli. Nah itu bagaimana sih cara membedakannya gitu Pak? Cara membedakan keaslian loker. Jadi gini, Iya. nomor satu, selalu biasakan cek keaslian loker melalui sumber-sumber resminya. Jadi begitu kamu menemukan loker, ya, jangan buru-buru ngelamar, tapi cek ke sumber resminya. Karena sumber loker itu ada sumber resmi atau sumber primer, ada sumber sekunder. Sumber resmi itu ya official website, official sosmed, official job portalnya, mungkin job fair, mungkin poster loker yang dipasang di depan kantor-kantornya gitu. Itu sumber resmi. Tapi kan mungkin juga kamu akan menemukan loker dari sumber-sumber sekunder, hasil reshare, repost. Misal di grup lokerku, mungkin di Telegram, mungkin dikasih teman, dikasih siapa gitu. Jadi mau dari manapun kamu memperoleh info loker, kamu cross check dulu ke sumber resminya, ada nggak? Kayak gitu. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Yang kedua, pada saat kita bilang sumber resmi, itu jangan sumber tunggal. Jadi begitu kamu dapat loker, cek di website nggak ada, langsung nyimpulin ini palsu. Belum tentu, oke? Karena kamu harus ngecek di banyak tempat gitu, sosial media sana 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 kayak gitu. Itu harus dilakukan dulu ya. Setelah itu, kalau kamu udah cross check semua, kamu pun masih nggak yakin, tanya sama yang lebih tahu. Tanya sama recruiter, tanya sama aku misalkan, karena kamu sekarang tahu aku, tanya sama siapa di grup-grup loker gitu, yang kamu bisa tanyakan, kayak gitu. Itu harus dilakukan juga. Terus yang nomor 4, ini lebih ke jangka menengah dan jangka panjang. Pelajari loker itu asli atau palsu tuh ciri-cirinya yang secara umum. Kan nggak selamanya suatu loker tuh perlu kamu cek 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 terus kayak gitu, ya kan? Gitu. Kamu kan juga harus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kamu terkait dengan ciri-ciri loker palsu. Caranya gimana? Browsing aja. Di internet udah banyak banget orang-orang berbagi. Contoh lowongan kerja palsu, ciri loker palsu, alamat poker palsu, bahkan ada ciri undangan tes palsu dan wujud-wujudnya. Kamu kalau mau belajar dari channel YouTube-ku juga bisa buka di playlist. Di sini aku ada playlist contoh undangan kerja palsu, kayak gitu. Itu harus kamu pelajari terus. Kenapa? Karena dari banyak sumber, loker palsu tuh ada di mana-mana. Dan dari zaman dulu sampai sekarang, loker palsu tuh makin lama makin berkembang gitu. Dalam arti makin mirip dengan asli. Kalau kamu nggak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, begitu ngelihat, ah ini pasti palsu, kayak gitu. Contoh-contoh simpelnya gimana sih? Kalau disebut loker palsu, nih, dipahami dulu ya. Loker itu dibagi jadi dua. Ada loker asli, ada loker palsu. Nah, loker palsu itu dibagi jadi dua juga. Ada namanya loker palsu bereputasi baik. Ada loker palsu bereputasi buruk. Aneh ya, loker palsu kok bereputasi baik gitu. Loker palsu bereputasi baik itu adalah loker palsu yang mengatasnamakan perusahaan-perusahaan bereputasi baik, gitu. Ada loker palsu ngaku-ngaku jadi Pertamina, ada loker palsu ngaku-ngaku jadi Bank BCA, gitu. Di luar sana banyak sekali kayak gitu. Nah itu kamu juga harus hati-hati, karena loker palsu tuh ada yang kayak gitu, ngaku-ngaku. Apalagi nih misalkan lagi penerimaan apa misalkan lagi rekrutmen bersama BUMN kayak gini, nanti akan banyak tuh loker palsu BUMN yang akan beredar gitu. Nah, itu kamu harus pahami dengan menerapkan prinsip tadi. Begitu dapat loker, cek di sumber resminya, tanya sama orang, cross check di banyak tempat, itu lama-lama kamu akan punya sense, punya journey-nya gitu, ya. Jadi itu contoh loker palsu bereputasi baik. Ada juga yang kedua, ada juga namanya loker palsu bereputasi buruk. Loker palsu bereputasi buruk itu adalah loker palsu yang nama perusahaannya itu kita nggak familiar, gitu. Ini biasanya akan menyasar teman-teman yang buru-buru apply, hanya mencocokkan posisi yang ingin dilamar. Misalkan kamu dengan background pendidikan tertentu lagi ngincar posisi staf admin, ya udah, orang ngelihat cuma lihat staf admin, perusahaannya apa udah entar aja. Nah itu loker-loker kayak begini nih, biasanya mengincar orang-orang yang buru-buru, nggak peduli perusahaannya apa. Karena tadi loker palsu bereputasi buruk itu
Ada yang nama perusahaannya itu kita nggak familiar, ada yang nama perusahaannya itu dibikin mirip, nyerempet-nyerempet sama yang asli, gitu. Misalkan ada PT namanya PT Gedung Tinggi, terus namanya dirubah jadi PT Gedung Banyak gitu. Nah, itu jadi kayak mirip gitu kan. Itu. Jadi memang kayak gitu. Ada yang PT nama PT Mie Ayam Bakso, terus lama-lama di situ namanya jadi PT Mie Ayam Pangsit gitu. Ya mirip sih, gitu. Tapi itu banyak tuh loker-loker palsu kayak begitu, dimirip-miripin gitu. Bener-bener kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati. Makin kamu sering nyari loker, plus kamu browsing tentang ciri-ciri undangan kerja palsu, ciri loker palsu, lama-lama mata kamu tuh peka, gitu, ya. Ibaratnya kalau kamu beli buah, biasanya kalau kamu beli buah kan tanya, "Pak, ini yang matang yang mana?" Gini gini gini. Tapi kalau kamu udah sering berkutat, apalagi kamu jadi pedagang buah, kadang coba pegang langsung tek, "Wah, ini yang udah mateng ini." Padahal kan kita kadang suka bingung ya, tukang buah kok bisa bedain mana yang manis, mana yang enggak, mana yang matang enggak. Karena matanya udah peka, gitu. Nah, kamu harus punya journey itu, dengan kamu sering apply-apply melihat loker-loker asli, ya, kemudian di situ kamu juga belajar tentang contoh loker-loker palsu, di situ kamu akan bisa temukan tuh, gitu. Nah, tapi tetap aku sampaikan di sini, ada loh contoh-contoh yang sejak awal tuh bisa diidentifikasi. Ini aku kasih ilmunya dulu yang secara umum. Memang nggak bisa digeneralisasi, tapi kebanyakan loker palsu kayak begini. Nomor satu, dia tidak berani memberikan informasi secara komplit. Misalkan, nama perusahaannya nggak disebut, gitu. Ya, biasanya. Aku ngomong biasanya, tapi nggak selalu ya, gitu. Nama perusahaannya nggak disebut, gitu. At atau informasinya apalagi, terlalu general, gitu. Terlalu general tuh misalkan butuh posisi tertentu, tapi seolah-olah background pendidikannya tuh bisa rentangnya lebar, ya kan? Seolah-olah kualifikasi di situ juga terlalu general banget, gitu. Kayak semua posisi itu bisa diisi sama dia, padahal ya enggak, kayak gitu. Ini jelas yang semacam ini, gitu. Itu jelas palsu. Yang selanjutnya biasanya palsu-palsu tuh apa? Ada loker palsu yang dia itu edit edit dari poster yang asli. Jadi ada poster loker asli, hati-hati kalau yang ini. Dia tuh kayak misalkan pengirimannya silahkan ke email ini, tapi emailnya tuh kayak ditimpa pakai sesuatu gitu, gitu. Itu biasanya palsu, ada yang kayak gitu. Lalu palsu-palsu lagi biasanya dari kualifikasinya. Misalkan terlalu detail, dikasih rute-rutenya, dikasih benefit-benefit yang terlalu berlebihan, gitu. Disuruh bawa materai, gitu. Disuruh bawa materai banyak, kayak gitu. Ada kalimat penempatan sesuai alamat domisili, tapi terlalu general, kayak gitu. Terus di situ ada undangan psikotes dan interview sekaligus pembagian kerja, gitu-gitulah. Itu banyak itu. Atau yang undangannya ada nomor lampiran hal, itu contoh undangannya. Tapi poster-poster lokernya itu banyak semacam itu. Yang selanjutnya adalah poster-poster lokernya yang nggak jelas sumbernya, gitu. Jadi begitu kamu dapat loker, kamu cek, "Wah, aku cari nama perusahaannya, cari di Google nggak ketemu. Cari Google Maps nggak ketemu, cari di LinkedIn di mana pun nggak ketemu." Udah skip aja dulu, gitu. Disingkirin dulu. Kenapa? Karena bisa jadi itu palsu, gitu. Tapi kadang ada yang nanya sama aku, "Kak, tapi kan kadang ada nama perusahaan kita cari di mana-mana infonya memang terbatas." Gitu. Terus kalau kita salah menilai gimana? Kita pikir itu palsu, ternyata asli, gitu. Maka jawabanku, aku tetap sampaikan di sini, apa? Jangan nyesel. Kenapa? Kan kita kan biasanya nyari loker perusahaan gede ya, cari perusahaan yang udah terkenal dan lain-lain. Mohon maaf nih, kadang kandidat itu udah ngelamar kerja di perusahaan yang udah jelas, udah reputasi baik, kadang benefitnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi yang mohon maaf gitu belum tahu, nggak apa-apa. Itu bayaran dari pembelajaran kamu membedakan loker asli sama loker palsu. Hanya karena satu salah nilai bukan berarti kan loker lain nggak ada, gitu. Nah, nanti dengan kamu rutin semacam itu akan punya journey-nya, gitu. Dan nanti otomatis dalam kepala kamu tuh akan udah, ini palsu, oh ini asli, udah. Nggak tahu gimana nanti lama-kelamaan, cepat lambat lah, itu kamu akan bisa
membedakan dengan semudah itu, gitu. Itu secara general kayak gitu sih, Jihan. Mungkin ada respon atau pertanyaan lain boleh. Tapi Pak, ada juga saya pernah menemukan suatu loker, dia tuh nama PT-nya ada, nama itunya ada, tapi katanya itu penipuan. Yang saya pernah temuin itu kalau nggak salah perusahaan outsourcing gitu. Ya, oke. Tapi Ya, saya tanya itu katanya itu oke. jangan itu penipuan gitu. Ya, Nah, itu gimana tuh Pak? ya, aku kasih tahu lagi ya. Sama seperti yang barusan itu aku sampaikan, loker palsu aja ada yang ngaku-ngaku PT Pertamina, Bank Mandiri, Bank BCA, Wilmar, dan lain-lain, yang gede-gede, PT Jarum, gitu-gitu. Itu sama. Kamu kalau browsing websitenya Bank Mandiri ada, kamu browsing websitenya Pertamina ya ada. Tapi kan kamu harus tahu, suatu perusahaan itu kan ada website, ada sosmed. Kamu harus menelusuri kebiasaan perusahaan itu tuh ngerekrut lewat mana. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan gede udah ada disclaimer-nya dulu tuh, pop-up notif kayak gitu. Kami loker resmi hanya disampaikan melalui sini, 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 sini. Jangan percaya undangan yang berasal dari alamat email di luar domain ini dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau tadi kamu ada loker asli, browsing, itu perusahaan outsource, itu sebenarnya asli, ya balik lagi, kebiasaan outsource itu ngerekrutnya gimana. Kayak gitu. Jadi itu kamu harus cek itu dulu. Yang pertama itu ya. Yang kedua, tadi kan aku bilang, loker asli, loker palsu. Loker palsu itu ada dua tadi. Loker palsu bereputasi baik, loker palsu bereputasi buruk. Nah, mohon maaf nih, loker asli juga, kalau kita mau pisahin jadi kayak gitu. Ada loker asli yang bereputasi baik, ada loker asli yang entah kenapa bereputasi buruk gitu. Bagi sebagian orang ya, bukan bagi semua orang. Dan ini sifatnya kayak relatif gitu loh. Gitu. Gimana caranya kalau ngebedain? Aku nggak perlu sebut, kita nggak perlu sebut perusahaan apapun di sini ya, nanti di sesi kedua aja. Contoh loker asli tapi bereputasi buruk. Coba kamu bayangin kalau kamu kerja di suatu tempat dengan profesi tertentu, terus orang lain tahu, terus orang lain bilang, ih, Jihan kok kerja di situ sih? Itu kan perusahaan yang gini, gini, gini. Nah, gitu. Nah, itu biasanya tuh kayak gitu tuh. Pokoknya nggak bayangin aja. Gitu. Itu juga ada yang semacam itu. Makanya mau itu tadi outsourcing atau apapun itu sama. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan boleh. Apapun itu, tanyakan. Kita diskusi. Eh Ya untuk yang tadi sudah lumayan paham saya Pak. Lalu untuk masalah dokumen Pak, kan kalau nggak salah beberapa perusahaan ada yang ingin melampirkan kayak KK, KTP kayak gitu Pak. Tapi sebenarnya dokumen-dokumen kayak KK, KTP itu sebenarnya memang harus dikirimkan langsung lewat email atau nanti ketika dapat panggilan interview saja dibawa gitu Pak. Oke. Aku kasih tahu ya. Ini ada dua teori kalimat umum. Yang pertama adalah jika tidak diminta, maka tidak perlu mengirimkan dokumen pribadi. Oke. Dokumen pribadi itu kayak SIM, KTP, KK, NPWP, akta lahir, buku tabungan, paspor gitu-gitu. Yang kayak gitulah. Kalau nggak diminta itu nggak usah dikasih. Oke. Kalau nggak diminta di awal. Oke. Tapi dengan diawali kalimat yang barusan ya, kita udah memastikan lokernya asli ya. Kayak gitu. Nah, itu kalimat pertama. Kalau nggak diminta, dokumen pribadi jangan dikasih. Kalimat nomor dua adalah, kalau kamu udah ngecek itu lokernya asli, oke? Kemudian sejak awal atau di tengah proses rekrutmen, akhirnya dokumen pribadi diminta, maka ikuti saja alurnya seaneh apapun itu. Lucu ya kalimatnya ya? Kalau kamu udah tahu lokernya asli, dan akhirnya nanti diminta dokumen-dokumen pribadi atau hal-hal yang lain, gitu, maka ikuti saja seaneh apapun itu menurutmu, gitu. Karena kamu harus tunduk pada proses rekrutmennya. Ngapain kamu khawatirin soal dokumen pribadi kalau kamu udah yakin itu asli? Misalkan kamu awal ngirim nggak ngirimin dokumen pribadi, misalkan, ya kan? Terus habis itu kamu ada undangan psikotes. Sebelum undangan psikotes kamu disuruh ngisi form, misalkan. Nanti dikirimin balik. Di situ kamu kayak nyalin isi KTP, nyalin begini-gini. Terus kayak, wah, ini jangan palsu nih. Ya enggak. Kamu udah ngecek kan itu asli. Kalau udah ngecek, nanti akhirnya dokumen pribadi di tengah rekrutmen diminta, ya udah. Ikuti aja alurnya, walaupun kamu ngerasa itu aneh, gitu. Gitu, paham nggak maksudnya? Gitu. Begitupun yang di awal, gitu. Oke. Ada lagi mungkin respon atau pertanyaan boleh.
Kamu angkat ini eh kertasnya. Kamu coba aku lihat catatanmu kayak gimana. Coba diangkat, diangkat. Angkat, angkat, angkat. Diangkat gini. aduh Pak, ya Lihat, aduh Pak, nih Pak. lihat. Aduh, Wih, jangan Pak. ya Pasti, nggak apa-apa. aduh, Kenapa? terlalu bagus sekali untuk dibaca. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mendingan kayak gitu. Boleh banget. Gitu. Mending tanyain semua. Gitu. Lalu Boleh. Pak, untuk ini Pak, hal-hal penting apa saja yang harus dicantumkan dalam CV yang harus dijabarkan dengan jelas gitu Pak? Nih, mantap. Ini pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi gini. CV itu memang dia itu harus memenuhi 5 unsur. Pertama tuh harus jujur. Ditulis dengan jujur. Yang kedua, mengandung informasi-informasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga, disampaikan secara lengkap. Yang keempat, disampaikan secara menarik. Dan yang nomor 5, mengandung informasi terupdate dari kemampuan profesional kita. Jujur, relevan, lengkap, menarik, dan up to date. Itu kata kuncinya. Oke, kalau lupa nggak apa-apa. Videonya kan aku record, nanti aku upload. Nah, berkaitan dengan lengkapnya informasi tadi, itu erat kaitannya dengan poin nomor 3 tadi. 2, 3, 4 sih. Lengkap, relevan, dan menarik. Gitu. CV itu ada informasi yang kita sebut sebagai informasi utama. Ada yang sifatnya tuh opsional. Informasi-informasi utama itu berisi 1. Informasi pribadi. 2. Pengalaman kerja jika ada. Yang ketiga, pengalaman pendidikan. Yang keempat, pengalaman lain-lain jika ada. Lucu ya bahasanya pengalaman lain. Yang nomor 5, skill atau kemampuan. Kayak gitu. Bisa juga dikasih nomor 6, yaitu adalah pencapaian atau achievement. Nah, ini adalah info-info utama yang harus ada di CV. Kita sebut satu-satu. Satu, info pribadi. Info pribadi apa sih yang minimum ada di CV? Jelas, 1, nama lengkap. Ya kan? 2, foto. Foto itu tapi masih opsional ya, gitu. Tapi aku akan lebih cenderung kamu kasih foto kalau ada di Indo. Gitu. Walaupun itu masih pro dan kontra kalau kita ngikutin penulisan CV dunia gitu. Yang ketiga adalah kontak. Kontak ini mulai nomor WA, email, dan sosmed. Gitu. Oke. Yang paling gampang ya WA, alamat email, LinkedIn gitu. Yang keempat itu adalah info pribadi yang berkaitan dengan portofolio digital kamu. Gitu. Misalkan kalau punya gitu. Jadi aku pisahin dulu deh. Info pribadi itu yang wajib tuh, ini aku pisah jadi 2 ya, aku ulang ya. Nama ya, kemudian domisili, alamat email ya, terus sosial media. Dah itu dulu yang disebut wajib. Yang opsional itu tadi ada foto ya, ada tanggal lahir atau usia, terus yang opsional lagi ada postur, tinggi berat gitu. Dan yang keempat itu adalah portofolio. Gitu, link portofolio gitu. Aku ulang lagi ya, dicocokkan dengan yang kamu tulis ya. Yang wajib adalah nama, domisili, nomor telepon, alamat email, sosmed. Yang opsional, foto, postur, tanggal lahir atau usia, sama portofolio. Di luar itu jangan. Misalkan agama, suku, gender, ras, tadi ya sama ya, gitu. Itu nggak usah kayak gitu, ya. Oke. Nah, yang opsional tadi itu ada yang sifatnya 50-50, tapi ada yang aku lebih cenderung ke dikasih aja.
Misalkan kayak foto, foto aku lebih cenderung kasih aja. Mau pakai CV kreatif ATS friendly lebih bagus kasih foto menurutku. Gitu. Kalau kamu selama pengen ngirim lamaran di Indonesia. Banyak kok misalkan kamu bikin sendiri atau bikin template, pakai template CV ATS friendly yang mana fotonya tidak akan mengganggu kata-katanya. Gitu. Terus di situ ada apalagi portofolio. Kalau punya portofolio taruh aja portofolio digital. Gitu. Bikin portofolio online atau kamu taruh di Google Drive, terus link Google Drive-nya ditaruh, atau kamu memang bikin portofolio sejak awal memang di website portofolio, kasih aja. Gitu. Postur, ya itu nggak wajib. Tapi kalau kamu ngelamar kerja yang butuh postur tertentu, wajib. Apalagi di kualifikasi lokernya ada. Biasanya frontliner tuh. CS, teller, admin, PR, PA, pramugari, gitu-gitu. Itu biasanya ada postur-postur. Masukin. Gitu. Ya, gitu. Jadi itu pahami dulu tuh informasi pentingnya di situ. Terus opsional, terus yang selanjutnya, yang wajib selanjutnya, itu adalah apa? Tadi pengalaman pendidikan. Pendidikan dulu deh aku deh. Ya, atau pengalaman pendidikan dulu aja deh. Pengalaman pendidikan. Masukin pengalaman pendidikan. Formal non formal masukin. Tapi yang wajib adalah yang formal. Ya kan? Pendidikan formal masukin. Pendidikan formalnya nanti ada nama lembaganya, ada periodenya kapan sampai kapan, jurusannya apa, gitu. Terus di situ nilainya berapa IPK gitu-gitu. Yang opsional nanti ada misalkan anak kuliah ya gitu, universitas bla bla bla, periodenya kapan sampai kapan. Terus tingkat pendidikan dan jurusannya jangan cuma nulis akuntansi gitu. Ada keterangannya S1 akuntansi, D3 akuntansi, S2 akuntansi gitu-gitu. Jelas ada tingkatnya. S atau DD-nya tadi. Terus IPK-nya berapa gitu. Nanti yang opsional mungkin ada skripsimu, mata kuliah relevan gitu-gitu. Boleh dimasukin gitu. Itu pengalaman pendidikan. Tulis pengalaman pendidikan terakhir atau 2 terakhir. Nggak usah nulis dari SD. Gitu. Paham ya? Gitu. Setelah pendidikan ada, tadi aku sebut pengalaman kerja jika ada. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang udah ada pengalaman kerja, silahkan tulis. Pengalaman kerja ini meliputi pengalaman kerja dan magang ya maksudku. Gitu. Nah, pengalaman kerja itu boleh yang kantoran, yang full time, part time, karyawan tetap, karyawan kontrak, gitu. Daily worker, gitu. Kalau kamu ada usaha sendiri, entrepreneurship boleh, kayak gitu. Pengalaman kerja tuh boleh masukin semua. Tapi semua yang boleh itu nggak harus. Aku ulang lagi kalimatku ya. Semua pengalaman kerja boleh dimasukkan, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Orang pasti punya prioritas sendiri. Misalkan dari banyak pengalaman kerja, mana yang lebih relevan, mana yang terbaru, terkini, mana yang mengandung prestasi, mana yang durasinya relatif disebut panjang, dan lain-lain. Kayak gitu. Orang pasti punya pertimbangannya. Cara nulisnya sama. Ada nama perusahaan, periodenya kapan sampai kapan, jabatanmu sebagai apa, terus ada uraian tanggung jawab. Gitu. Standarnya itu. Tadi pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja. Yes. Ada pertanyaan? Ya. Gimana, Jihan? Iya, uraian tanggung jawab. Oh, ya, oke. Jadi ada kayak gitu ya, uraian tanggung jawab. Oke. Terus di situ juga kamu juga bisa memasukkan apa? Organisasi kepanitiaan tadi, pengalaman-pengalaman lain di luar pengalaman kerja. Organisasi, kepanitiaan, volunteer gitu-gitu. Boleh gitu. Jadi kamu boleh memasukkan pengalaman-pengalaman tadi gitu jika punya. Kemudian ada pengalaman terkait dengan skill, sorry. Kan tadi kamu udah bilang bahwa pendidikanku ini, pengalaman kerjaku ini. Maka dia harus ditutup dengan kalimat seolah-olah kamu bilang, dari pendidikan dan pengalaman kerja ini akhirnya menghasilkan skill ini loh, gitu. Jadi tulis tuh skill kamu di CV-mu. Skill itu ada dua, ada yang hard skill, ada yang soft skill. Gitu. Hard skill nanti isinya tuh ada yang namanya industry knowledge, pengetahuan industrimu. Biasanya berkaitan dengan aktivitas harian apa nih yang bisa kamu lakukan di role itu. Atau nanti bisa berkaitan dengan keilmuan, sektor-sektor apa yang kamu kuasai. Bisa juga berkaitan dengan nama-nama mata kuliahmu dan turunannya. Gitu. Itu hard skill yang pertama, industry knowledge. Yang kedua itu tools. Tools itu alat.
gitu. Jadi di skill itu kamu nulis alat tools, bisa hardware atau software apa yang kamu mampu tulis. Yang ketiga language, kemampuan bahasa. Bahasa apa yang kamu kuasai, bahasa asing ya, kayak gitu. Itu adalah komponen-komponen hard skill. Dan yang poin nomor 6 yang tadi aku sebut adalah achievement. Nah, achievement atau pencapaian ini dia boleh berdiri sendiri, diberi judul sendiri, achievement gitu ya, bikin elemen CV namanya. Kan tadi kan ada elemen info pribadi, elemen pendidikan, elemen pengalaman kerja. Nanti kamu bisa bikin elemen namanya achievement gitu. Itu sama pencapaiannya apa dan periodenya kapan. Achievement ini boleh berdiri sendiri, boleh digabungkan dengan pengalaman kerja atau pengalaman pendidikan atau pengalaman apa yang di dalamnya ada achievement. Misal pengalaman kerja ada achievement, nanti kamu nulisnya PT bla bla bla, periodenya kapan, jabatan apa, misalkan staff bla bla bla, terus tanggung jawab ini, terus pencapaian ini gitu. Jadi bisa digabung dengan suatu pengalamannya atau dia bisa berdiri sendiri kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah info-info wajib yang ada di CV. Sekarang yang nggak wajib ada di CV itu apa? Satu, summary CV. Gitu. Ringkasan itu, summary CV itu nggak wajib sebenarnya ada di CV. Gitu. Tapi kalau ada bagus nggak bagus. Karena dia merupakan rangkuman dari seluruh pengalamanmu. Tanpa aku baca seluruh CV-mu, CV boleh 1 sampai 3 halaman ya. Tanpa aku baca seluruhnya, hanya dengan membaca summary ini, itu kita udah tahu gambaranmu. Tahu background pendidikanmu, tahu pengalamanmu total, tahu pencapaian yang kamu raih, tahu skill unggulan. Gitu. Pendidikan, pengalaman kerja dan lain-lain, pencapaian dan skill unggulan. Itu yang harus ada di summary. Tapi banyak sekali orang menuliskan summary yang mengandung informasi yang tidak informatif. Lucu ya, informasi yang tidak informatif. Isinya adalah kata-kata mutiara. Isinya adalah soft skill yang semua orang bisa ngeklaim. Isinya kadang ya aspirasi karir boleh lah, tapi kayak terlalu berlebihan gitu. Akhirnya apa? Pembaca CV, bisa user atau HR, nge-skip bagian itu. Padahal kalau itu bisa diisi dengan benar, menarik sekali. Gitu. Ya, summary CV yang pertama. Lalu yang opsional yang nomor 2 itu apa? Hobi. Hobi itu bukan bagian yang wajib ada di CV. Jangan sampai yang tidak wajib ada ya malah diprioritaskan kayak gitu. Ada banyak CV yang pernah aku review, hobi ditulis tapi organisasi enggak gitu. Kan kayak kebalik gitu. Gitu. Itu jangan sampai. Ya, gitu. Terus selain hobi, apalagi yang sifatnya opsional. Yang selanjutnya opsional adalah kontak referensi gitu. Gitu. Kontak referensi itu bagus. Ya, kamu menyantumkan kontak seseorang yang dia bisa memperkuat klaim yang kamu tulis di CV-mu. Mantan atasan, ya, mantan bos, mantan dosen pembimbing kamu, gitu-gitu. Mantan pembimbing magangmu, dan lain-lain. Tapi kontak referensi ini nggak wajib ditulis di CV. Nanti pada saat diminta baru dikasih juga boleh. Kayak gitu. Itu silahkan kamu masukkan itu. Terus apalagi yang sifatnya nggak wajib? Yang sifatnya nggak wajib lagi itu biasanya itu adalah posisi atau jabatan yang ingin kamu lamar gitu. Pernah lihat ada orang nulis nulis CV, misal ada nama lengkapmu, Jihan Salsabila, terus bawahnya tuh ada tulisannya staf administrasi gitu. Itu sebenarnya nggak usah ada, nggak apa-apa. Atau biasanya yang disisipkan di dalam summary CV. Saya berminat untuk bekerja di bidang ABC. Saya ingin bekerja untuk posisi ABC. Nah, ini aku pernah ada pengalaman lucu beberapa kali lagi. Ada orang di CV-nya nulis kalimat gitu. Saya ingin berkarir di bidang ABC. Tapi yang lagi dilamar, lagi interview sekarang, itu bidang D gitu. Gitu. Itu banyak yang ngalamin itu. Loh ini kamu katanya pengen berkarir sebagai ini. Nah, tapi kan itu nggak ada di sini, posisi ini nggak ada. Terus ini kamu lamar di sini tuh kayak kebetulan kita undang atau gimana gitu. Gimana coba cara ininya? Hal-hal yang semacam itu yang jangan sampai terjadi gitu. Ingat tadi semua pengalaman tadi ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Yang wajib harus diprioritaskan. Dalam arti yang perlu ditulis ya tulis dulu, jabarin dulu.
Beberapa pengalaman tadi kan ada waktunya ya, kapan sampai kapan, misal pendidikan. Kerja juga ada durasi kapan sampai kapan. Yang ditulis dulu adalah yang terkini, baru alurnya mundur. Kamu punya pengalaman kerja 5, yang terbaru dulu yang kamu tulis, baru mundur. Kamu pendidikan S2, tulis S2 dulu, baru S1, misalkan. Kayak gitu. Jadi ada alurnya semacam itu. Gitu. Nah, ini semua berkaitan dengan tadi, di antara 5 unsur yang aku sebut, jujur, relevan, lengkap, menarik, dan up to date, itu kan lebih banyak bersinggungan dengan nomor 2, 3, 4. Ya, walaupun semuanya, gitu. Informasinya harus jujur dari atas sampai bawah. Yang kedua tuh harus relevan dengan posisi yang kamu lamar. Yang ketiga harus lengkap. Yang perlu jabarin, jabarin. Jangan takut halamannya nggak cukup dan lain-lain. Kata siapa CV cuma boleh 1 halaman? 2 halaman juga boleh kok, gitu. Terus menarik. Menarik tuh silahkan mau pakai CV kreatif boleh, ATS friendly boleh. Diksinya yang bagus, nulisnya yang rapi, jangan ada typo sana sini, gitu. Terus cari yang terupdate. Terupdate itu nanti kamu cek waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata tuh gapnya seberapa jauh. Jangan sampai ada gap jauh, karir gap yang terlalu jauh. Nanti kamu kelihatan nggak menarik karena ya tadi nggak ada inisiatif. Gitu. Nah, itu adalah gambaran umum tentang memprioritaskan informasi yang ada di CV. Wah, lengkap sekali nih penjelasannya. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan lagi. Oke, itu. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan boleh? Lalu Pak, kalau misalnya pengalaman itu tidak relevan dengan yang apa yang kita lamar, apakah harus dicantumkan saja atau bagaimana Pak? Oh, menarik. Jangan mudah melihat suatu pengalaman kita tuh kayak tidak berarti gitu ya. Jadi jangan mudah ngejudge, oh ini relevan, ini enggak gitu. Relevan atau enggaknya itu tidak hanya dilihat dari judulnya. Aku magang jadi teller, berarti aku boleh ngelamar jadi teller gitu. Kalau aku magang jadi staff admin, aku nggak boleh ngelamar jadi teller gitu. Gitu. Ya nggak bisa gitu. Jadi relevan itu harus dilihat dari banyak hal. Pertama, dari kecocokan yang sama persis gitu. Bukan persis sama tuh dalam arti bukan identik ya, bener-bener kayak cocok klop gitu loh. Counting, ngelamar jadi ya staff counting, jadi AP gitu, jadi AR gitu, staff AR ya bisa gitu. Ini kan cocok sekali gitu. Gitu. Tapi kan kecocokan tidak hanya dari judulnya. Dari apa? Tanggung jawab yang pernah kamu lakukan. Makanya itu dijabarkan di pengalaman kerja misalkan. Atau pengalaman lain juga yang perlu jabarkan, jabarkan. Gitu. Kegiatannya, ngehandle softwarenya, interaksinya, produknya, gitu. Itu juga harus dibandingkan. Terus yang ketiga, relevan dari sisi apa? Skill. Skill yang digunakan dan skill yang dihasilkan. Setelah kamu kerja atau melakukan itu, melampaui itu, akhirnya kamu punya skill apa? Gitu. Aku punya temen, dia jadi sosial media spesialis. Bukan. Contohnya misal gini, aku punya temen jadi sosial media spesialis. Terus habis itu dia pengen ngelamar jadi staf administrasi gitu. Ya boleh-boleh aja, karena kan sosial media ada administrasi. Atau aku punya temen, dia jadi seorang sales gitu, jualan gitu. Terus tiba-tiba dia mau jadi admin marketplace gitu. Ya bisa, karena mau jadi sales juga ada administrasinya. Marketplace juga ada jual belinya di situ. Ada interaksinya. Mungkin kamu juga punya pengalaman untuk jadi buyer dan lain-lain itu. Relevan itu nggak cuma dari judulnya aja, tapi dari penjabarannya juga. Yaitu juga diperkuat dengan tadi. Walaupun backgroundmu S1 psikologi, kalau mau jadi recruiter kan tetap diseleksi kan. Nah, gitu. Karena nggak bisa. Ini hubungannya sama pertanyaan interview nanti. Kalau kamu ditanya di interview, mengapa Anda melamar di posisi ini? Terus kamu ngomong, jawabannya adalah, saya melamar di posisi ini karena saya memiliki pengalaman background yang relevan dengan posisi ini. Kamu ngomong gitu aja, jelas salah. Karena kamu harus menjelaskan lebih detail, mananya yang cocok. Nggak bisa kamu ngomong dengan saya melamar di posisi ini, saya tertarik untuk melamar di sini karena saya memiliki pengalaman. Nih, contoh kalimatnya ini terlalu general gini. Saya melamar di posisi ini karena saya memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi ini sehingga saya yakin pengalaman saya bisa diaplikasikan di posisi ini. General banget itu. Kita diminta untuk melihat CV terus ternyata di situ oh, S1 psikologi jadi recruiter. No. Jabarin mananya yang relevan. Gitu. Nih loh, saya ada pendidikan ini,
Di sini saya belajar mata kuliah ini itu, dan itu nanti akan diaplikasikan di posisi ini. Mata kuliah itu saya dapat nilai A loh. Saya pernah magang di sini, saya pernah handle ini itu. Saya pernah ngelakuin proses rekrutmen dari A sampai Z. Di sini pasti akan melakukan itu. Nah gitu. Dijabar-jabarin kayak begitu. Saya terbiasa ini itu gitu. Nah, itu hal-hal semacam inilah yang disebut sebagai relevan gitu. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang singkat di sesi yang pertama ini. Nanti kita lanjut sesi kedua. Ini sih Pak, apa namanya, masalah foto itu sebenarnya saya masih kadang ragu-ragu gitu kan. Soalnya ada yang bilang kalau misalnya kita pasang foto ini nanti HR-nya malah menilai secara subjektif gitu kan. Atau harusnya kan HR kan harus menilainya secara objektif gitu. Tapi ada yang bilang juga tetap harus ada foto. Kalau misalnya itu nggak tahu orangnya yang mana kayak gitu kan ibaratnya. Di Ya, situ sebenarnya saya bingung ya, kadang. perdebatan soal foto tuh udah dari dulu ya. Ada tim yang kontra dengan foto karena alasannya nanti jadi subjektif, nggak objektif. Yang nomor dua, nanti di situ ada hal-hal lain yang misalkan diskriminasi gitu. Misal ada cacat di wajah lah, ketahuan orang dari suku tertentu, negara tertentu, ras tertentu, benua tertentu, kayak gitu. Terus kelihatan tua, kelihatan jelek gitu-gitu. Ah, gitu-gitulah gitu. Tapi ada juga yang tim pro. Artinya kita tahu orangnya tuh maksudnya agar kita bisa memvisualisasikan orang ini yang kelihatan secara profesional. Karena tetap satu CV itu yang dinilai tidak hanya fotonya, tapi kan keseluruhan gitu. Karena kita lagi nyari kandidat, bukan lagi nyari model gitu. Cari model pun juga nggak cuma ngelihat tampilannya kan ya, pasti kan ada profilnya gitu-gitu kan ya kalau di analogiin gitu. Tapi tetap pro kontra. Tapi buat aku, kalau kita ngelamar kerja di Indonesia, saranku sih tetap dikasih foto tadi gitu. Boleh di CV, boleh di lampiran gitu. Tapi boleh nggak kalau aku nggak ngasih foto? Boleh, karena apa? Opsional kayak gitu. Biasanya aku akan sampaikan, kalau kamu nggak punya foto, kamu memutuskan tidak melampirkan foto, maka lampirkan foto itu di belakang-belakangnya, di lampirannya. Kalau kamu nggak ngelampirin foto, dan di lampiran kamu juga memutuskan tidak melampirkan foto, gitu, karena memang di posisinya nggak terlalu butuh penampilan, maka harus ada foto di sosmed-sosmedmu. Jangan sampai di sini nggak ada, di sosmed juga nggak ada. Gagal sosial media cek nanti. Karena kan akan berkaitan dengan nggak cuma tampilan, reputasi kedepannya juga yang jadi bahan pertimbangan gitu. Kalau di sini nggak ada foto, di sini ini lah gimana? Kamu akan terlihat tidak lebih menarik dengan teman-teman yang di sini ngelampirin foto, di sosmed juga kelihatan ada orangnya gitu. Paham ya?